saudara-saudaranya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau menerus bangsa kita. Tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau paham. Bayangkan sebuah garis di tengah laut. Garis yang bagi orang awam cuma sekadar koordinat, tapi bagi prajurit TNI itu adalah garis antara hidup dan mati. Belakangan ini, suhu di perairan kita kembali memanas. Nama Pulau Sebatik dan Blok Ambalat tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan, memicu gelombang nasionalisme yang luar biasa di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sekadar salah paham teknis atau ada pihak yang sengaja sedang menguji kesabaran Indonesia. Publik dibuat geger dengan kabar pergerakan armada tempur yang dijuluki sebagai hantu laut. Mereka tidak bersuara, tidak muncul di radar publik, tapi konon sudah berada di posisi siaga 1. Tapi pertanyaannya, di tengah upaya diplomasi yang terlihat tenang, apa yang sebenarnya terjadi di bawah radar? Benarkah ada ancaman nyata yang membuat Jakarta harus mengerahkan kekuatan penuhnya secara diam-diam? Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Bukan cuma soal siapa yang punya kapal lebih banyak, tapi soal sebuah pesan tersembunyi yang baru saja dikirimkan Indonesia ke meja perundingan. Kita harus jujur, bicara soal hubungan Indonesia dan Malaysia itu seperti dua saudara yang sering adu argumen. Tapi, kalau urusannya sudah menyentuh perbatasan, emosinya beda. Ya kan? Karena itu dia jaga dulu. Dan dia selalu bilang, saya ini bukan jenderal yang suka perang. Dalam rekod saya itu, saya termasuk yang tidak suka perang. Tapi jangan larang saya untuk mempersiapkan perang. Sebab satu-satunya cara kita untuk memasuki masa damai adalah dengan mempersiapkan perang. Ya kan, beliau mengutip itu civis pacem parabellum itu. Kalau Anda mau damai, bersiapkan diri untuk perang. Dan itu yang beliau lakukan. Kalau pemimpinnya itu tidak mature, tidak ngerti dan tidak mantap pengetahuannya tentang ini, lama ini akan dieja, akan diatur, nego kiri kan, enggak, dia udah tahu. Amankan ini, siapkan ini. Kita lihat ke depan. Tenangkan global, kita bersiap dan bersahabat dengan semua orang. Telepon Trump, telepon Xi Jinping, telepon Putin, kita teman. Kita negara besar, kita nggak mau perang, kita mau ngurusin rakyat kita mau kasih makan rakyat. Kita mau kebocoran kita tutupi. Tenang, arahnya ke sana semua. Dan karena itu kita juga semua yang membantunya kan mesti mengambil dan melihat arah yang jelas. Ini bukan cuma soal kedaulatan, ini soal harga diri bangsa. Kenapa isu ini selalu muncul? Secara teknis, Ambalat adalah kawasan seluas sekitar 15.000 km² yang kaya akan potensi energi. Minyak dan gas di sana jumlahnya luar biasa. Inilah alasan kenapa kawasan ini begitu sensitif selama puluhan tahun. Bagi rakyat Indonesia, setiap jengkal tanah dan air adalah warisan yang harus dijaga. Kita melihat ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi ujian ketegasan negara. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia, kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik di Veda et Impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Saat nama Ambalat disebut lagi, ingatan kolektif kita langsung kembali ke masa-masa ketegangan masa lalu. Muncul kekhawatiran, jangan sampai ada yang mencoba geser batas seenaknya lagi. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apakah diplomasi baik-baik masih efektif untuk jaga perbatasan? Atau memang kita perlu lebih sering pamer kekuatan militer di sana? Coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga berada dalam posisi sulit.
beliau menghadapi tekanan politik domestik yang luar biasa. Di Malaysia, isu kedaulatan juga menjadi alat politik yang tajam. Bayangkan dua pemimpin yang sama-sama ditekan oleh opini publik nasionalis di negaranya masing-masing. Sedikit saja gesekan di perbatasan, api bisa menyambar dengan sangat cepat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Inilah yang disebut taktik Grey Zone. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tapi ada aksi saling bayang antar kapal perang. Disinilah istilah hantu laut atau pasukan elit maritim kita bekerja. Mereka melakukan pengawasan 24 jam, memastikan tidak ada patok yang bergeser 1 cm pun secara diam-diam. Muncul narasi yang menyebutkan kalau armada laut kita mulai memperketat penjagaan di wilayah timur, bukan untuk memicu perang, tapi sebagai pengingat. Laut Indonesia bukan laut kosong yang bisa dilewati seenaknya tanpa izin. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Tahukah kalian, Indonesia saat ini bukan lagi negara yang hanya bisa bertahan. Dengan modernisasi alutsista besar-besaran, sistem pengawasan laut kita kini terintegrasi secara digital. Pangkalan strategis di wilayah perbatasan tidak lagi hanya sekadar pos penjagaan, tapi sudah menjadi benteng pertahanan modern. Pesan tegas dari Jakarta sudah sampai ke seberang. Kita bisa duduk bersama di meja makan sebagai saudara serumpun untuk bicara ekonomi. Tapi, jangan pernah bawa penggaris untuk mencoba mengukur ulang wilayah kami. Ketegasan ini yang membuat publik merasa tenang, namun tetap waspada. Yang klimaksnya adalah Indonesia telah membuktikan bahwa kita tidak lagi bisa digertak dengan isu teknis atau kesalahan koordinat. Setiap pergerakan kapal asing di wilayah sensitif kini langsung direspons dengan kehadiran KRI. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta. Ini adalah bahasa diplomasi paling efektif. Kami ada, kami melihat, dan kami siap. Kesimpulannya, isu ambalat dan sebatik yang memanas lagi adalah pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus dijaga dengan kekuatan dan kewibawaan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu tentang kekuatan militer Indonesia di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan mendalam di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.